Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya. Untuk pembahasan kali ini kita masih membahas mengenai metode greedy. Kita langsung masuk saja. Kemarin sudah dijelaskan untuk penyelesaian masalah dengan metode greedy ada 4 pembahasannya, yaitu optimal on-tape storage problem, knapsack problem, minimum spanning tree problem, dan shortest path problem. Nah, kemarin sudah dijelaskan mengenai optimal on-tape storage problem dan knapsack problem. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai minimum spanning tree problem dan shortest path problem. Oke, kita langsung saja masuk ke minimum spanning tree problem. Kemarin pun juga sudah dijelaskan apa sih dengan minimum spanning tree problem, di mana di sini kita menghubungkan seluruh simpul dalam jaringan sehingga total panjang cabang dapat diminimisasi. Oke. Kita langsung masuk ke kriterianya. Nah, untuk kriterianya bagaimana? Yang pertama, setiap ruas pada graf harus terhubung. Jadi tidak boleh putus. Lalu yang kedua, setiap ruas pada graf harus mempunyai nilai. Dan yang ketiga, setiap ruas pada graf tidak mempunyai arah atau graf tidak berarah. Yang pasti itu harus memenuhi kriteria yang pertama, yaitu harus terhubung. Oke, kita langsung lanjut ke tahapan untuk membentuk graf dengan total minimum cost. Yang pertama, lakukan secara urut dari simpul ruas awal sampai dengan ruas akhir, artinya keseluruhan ya. Lalu yang kedua, setiap simpul itu harus memiliki nilai. Nanti pada tahap berikutnya di 3, perhatikan nilai mana yang paling kecil. Dari nilai yang paling kecil tersebut maka kita ambil. Lalu tahap yang keempat, kita jumlahkan nilai cost yang kita pilih tadi. Itu tahapannya. Nah, kita langsung ke studi kasusnya. Di sini ada graf dari 1 sampai dengan 6, di mana kita menentukan nilai minimum spanning tree-nya dari graf tersebut, serta menentukan ruasnya yang membentuk minimum spanning tree. Oke, kita langsung saja. Nah, kita gunakan tabel ya. Yang pertama, oke, di sini untuk nomor 1, ruas untuk yang pertama itu ada 3 hubungan, ada ruas 1 ke 2, ada ruas 1 ke 5, dan ada ruas 1 ke 4. Kalau kita perhatikan di sini, dari ketiga ruas tersebut mana yang nilainya paling kecil? Ruas 1 2 nilainya 10, ruas 1 5 nilainya 45, ruas 1 4 nilainya 30. Nah, kalau kita perhatikan berarti untuk ruas yang paling kecil untuk yang pertama yaitu ruas 1 dan 2, yaitu nilai cost-nya adalah 10. Oke, lanjut. Berikutnya untuk di 2, di sini ada 3 ruas. Oke, ada ruas 26, ada ruas 25, dan ada ruas 23. Untuk ruas 2 dan 6 itu nilainya adalah 25, sedangkan ruas 2 dan 5 itu adalah nilainya 40, dan ruas 2 dan 3 adalah nilainya 50. Kalau kita lihat, pastinya yang paling kecil adalah ruas 2 dan 6, yaitu nilainya 25. Oke, lanjut berikutnya. Sekarang untuk ruas 6 ya. Di sini juga ada 3. Ada ruas 6 4, ruas 6 5, dan ruas 6 3. Dan yang paling kecil nilainya adalah ruas 6 3, yaitu sebesar 15 untuk cost-nya. Lanjut. Sekarang untuk ruas 3 ada 2, yaitu ruas 3 5 dan ruas 3 2. Oke, yang paling kecil di sini adalah ruas 3
yaitu sebesar 35. Masih ingat kriterianya? Semua itu harus kita hubungkan. Ingat, dari ruas awal sampai akhir. Di sini yang tersisa adalah ruas 4. Nah, ruas 4 itu ada dua, ada ruas 41 dan ruas 46. Kalau kita lihat yang paling kecil adalah nilainya ruas 46, yaitu 20. Oke, nah dari sini hubungannya terlihat ada 5 ruas dengan kosnya, yaitu masing-masing yang pertama 10, 25, 15, 35, dan 20. Tahapan selanjutnya kita jumlahkan untuk total kosnya tadi ya. Maka untuk total kosnya yaitu 105. Oke, itu untuk menyelesaikan permasalahan minimum spanning tree. Jadi kita lihat semuanya dari setiap ruas. Ingat, dari awal sampai dengan akhir, seperti dengan kriterianya dan tahapan penyelesaiannya. Oke, kita langsung masuk saja. Yang berikutnya yaitu mengenai shortest path problem. Nah, di sini kita akan menghitung jalur terpendek dari sebuah graph yang terarah. Kriterianya bagaimana? Untuk kriterianya itu, yang pertama, setiap ruas pada nilai graph harus mempunyai nilai. Kemudian setiap ruas pada graph tidak harus terhubung. Oke, jadi tidak semuanya diharuskan terhubung. Berbeda dengan tadi ya, minimum spanning tree itu kan harus terhubung keseluruhan. Tapi kalau shortest path problem itu tidak harus terhubung semuanya. Dan yang ketiga, setiap ruas pada graph tersebut harus mempunyai arah. Jadi ada arahnya, arah jalurnya kemana. Oke, kita masuk ke studi kasusnya. Di sini ada graph. Kita disuruh menghitung jaraknya satu persatu sesuai dengan arah yang ditunjuk. Ini ada panahnya ya. Oke, kemudian yang kedua kita disuruh menentukan jalur terpendek dari setiap jalur. Oke, kita langsung masuk ke penyelesaian yang pertama, yaitu menghitung jarak di tiap arah ruas. Di sini tadi ada ruas A, B, C, D, E, F. Kalau kalian perhatikan, yang memiliki panah, ini kan titik awalnya di A ya, tidak terhubung dengan titik awal, yaitu titik F. Titik F hanya menunjuk ke arah D, maka kita anggap titik ruas F itu kita tidak hitung jaraknya. Maka dari tampilan ini, tampilan graph ini, kita bisa ambil dari titik A kita ambil ke B, lalu dari A ke C, dari A ke D, dan dari A ke E. Oke, kita langsung. Kita mulai dulu untuk dari A ke B. Jalur dari A ke B kita lihat dari panahnya. Yang pertama yaitu langsung A ke B, nilainya adalah 50. Kemudian masih ada lagi untuk menuju B. Oke, selain langsung dari A ke B, ada jalur lagi yaitu melewati titik C, D, kemudian B. Nah, ini kita jumlahkan. Dari A ke C 10, dari C ke D 15, dari D ke B 20. Kita jumlahkan menjadi 45. Lanjut, masih ada lagi titik berikutnya untuk menuju B, yaitu melalui dari A, E, D, terakhir B. A ke E nilainya 45, E ke D nilainya 35, D ke B nilainya 20. Kita jumlahkan maka nilainya menjadi 95. Oke, kita lihat lagi apakah masih ada untuk jalur dari A ke B
selain 3 arahan yang tadi kita lalui. Tidak ada lagi ya panahnya. Kita lanjut masuk ke AC. Oke, yang pertama AC bisa langsung, yaitu dengan nilainya yaitu 10. Kemudian melalui A, B, C, nilai AB 50, nilai BC 15, maka totalnya adalah 65. Kemudian ada lagi nilai A ke B, B ke E ke D, dari D ke B, dari B ke C. Nah, kita totalkan tadi nilainya. Dari A ke B 50, dari B ke E 10, dari E ke D 35, dari D ke B 20, dari B ke C 15. Maka totalnya adalah 130. Masih ada lagi untuk langkah menuju C, masih ada, yaitu loncat dari A ke E. Langkahnya ya, dari A ke E ke D, D ke B, B ke C, yaitu totalnya adalah 115. Masih ada lagi untuk langkah A menuju C. Habis ya, jadi ada 4 arah untuk menuju ke C. Lanjut, berikutnya kita masuk ke arah ruas dari A menuju D. Oke, yang pertama A melalui C, kemudian D. A melalui C nilainya 10, C melalui D nilainya 15. Kita jumlahkan menjadi 25. Apakah masih ada lagi? Ya, yaitu melalui B. Tahapannya A ke B 50, B ke C 15, C ke D 15. Kita totalkan menjadi 80. Lanjut, masih ada lagi ya, yaitu dari A ke B, B ke E ke D. Kita totalkan ini menjadi 95. Apakah masih ada lagi? Ya, masih ada. Dari A ke E, yaitu dari A ke E 45, dari E ke D 35. Totalnya adalah 80. Apakah masih ada lagi? Sudah habis ya langkahnya. Oke, arah ruasnya untuk menuju A ke D itu ada 4 arah. Lanjut dari A ke E. Dari A ke E bisa langsung, yaitu nilainya 45, atau dengan posisi lain yaitu A ke B 50, B ke E 10. Jumlahnya adalah 60. Atau ada langkah lagi, yaitu dari A ke C, C ke D, D ke B, baru B ke E. Totalnya adalah 55. Masih ada lagi dari A ke C, C ke D, D ke E, yaitu jumlahnya ada 65. Masih ada lagi kira-kira dari A ke E? Tidak ada lagi ya. Jadi hanya ada 4 arah. Oke, kita langsung aja. Dari tiap arah ruas ini, A ke B, A ke C, A ke D, dan A ke E, kita lihat mana jarak yang paling sedikit. Oke, untuk A ke B, jalur terpendeknya justru yang melalui titik C, D, B, yaitu 45. Malah kalau jarak yang langsung A ke B, itu jaraknya lebih jauh. Oke, sebesar 50. Maka jalur terpendeknya yaitu melalui A ke C, C ke D, D ke B. Lanjut, kalau untuk arah ruas A ke C, jalur terpendeknya adalah
ini langsung A ke C yaitu 10. Sedangkan arah ruas dari A ke D, jalur terpendeknya yaitu A ke C, C ke D yaitu sebesar 25. Dan arah ruas A ke E, jalur terpendeknya adalah A ke E yaitu 45. Nah, di sini tadi ya, kita tinggal tarik aja untuk penyelesaian yang kedua, menentukan jalur terpendek. Tadi bisa dilihat yang pertama tadi dari A ke B itu 45. Oke. Sedangkan A ke C yang paling pendek adalah 10. A ke D yang paling pendek adalah 25. A ke E yang paling pendek adalah 45. Sampai sini bagaimana? Oke, semoga bisa dipahami tentang metode greedy. Saya tutup materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.